Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nuratama. Saya mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan, konsentrasi musik. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan gagasan atas karya saya yang berjudul Blues Padang Pasir. Untuk mata kuliah komposisi lanjutan ini adalah musik absolut. Nah, apa sih itu musik absolut? Nah, musik absolut adalah musik yang tidak menggunakan unsur-unsur dari ekstra musikal, seperti mengungkapkan rasa cinta atau kasih sayang kepada manusia, anjing, kucing, babi, dan unsur-unsur eksternal musik lainnya. Nah, musik absolut ini hanya menekankan pada bentuk dari formalistik musik itu sendiri atau intramusikal itu sendiri, seperti harmoni, melodi, ritmis, serta teknik-teknik dan mungkin ornamentasi pada karya musiknya. Nah, komposisi yang berjudul Blues Padang Pasir ini yaitu melibatkan alat musik seperti drum, bass, lalu gitar pada alat utama, dan penambahan alat perkusi dari Timur Tengah yaitu rebana untuk merepresentasikan gaya-gaya dari musik-musik Timur Tengah. Nah, kenapa saya berniat untuk mengangkat tema atau mengambil judul Blues Padang Pasir? Sebetulnya ide penciptaannya itu adalah ketika saya sedang senang-senangnya mendengar musik blues dan tidak saya cukup menarik untuk mempelajarinya, akhirnya saya mempelajari gitu gaya-gaya pola dan lick dari musik blues itu sendiri. Nah, tetapi karena kebiasaan awal pencarian saya adalah bermain musik Timur Tengah atau memainkan scale Phrygian, dan itu yang akhirnya men-trigger saya untuk menggabungkan keduanya, antara permainan musik blues atau gaya dari musik blues dengan pola pencarian saya yang sering menggunakan scale Phrygian. Nah, sebetulnya untuk saya pribadi, atas ide penciptaan ini tidak ada yang begitu menarik karena hanya berlandaskan gaya permainan dari musik blues lalu mengganti note scale dari musik blues itu, atau yang sering kita kenal sebagai pentatonic minor atau pentatonic blues atau pentatonic mayor, diganti menjadi scale Phrygian, yang itu sangat identik dengan gaya-gaya musik Timur Tengah. Dan yang tadinya pola ritmis drumnya adalah shuffle blues atau shuffle rock diganti menjadi pola ritmis dari belly dance. Lalu tidak lupa juga untuk progresi chordnya yang umumnya hanya menggunakan progresi chord 145, lalu dikembangkan dan ditambahkan, atau saya pribadi memakai teknik borrowing chord atau meminjam chord pada family chord lain atau progresi dari chord lain. Maka dari itu, kesimpulan dari ide penciptaan karya musik blues ini adalah saat saya sedang senang-senangnya mendengarkan musik blues, tetapi saya sadar sendiri atas keterbatasan saya dalam bermain musik blues, yang akhirnya itu mengubah pola dari pentatonic blues ini menjadi scale Phrygian atau nada-nada dari Timur Tengah, lalu mengubah pola ritmisnya yang tadinya shuffle blues atau shuffle rock diubah menjadi atau mengadopsi gaya-gaya permainan belly dance dan melakukan pengembangan progresi chord pada karya musik blues itu sendiri. Nah, tujuan pembentukan karya ini adalah sebagai eksternalisasi internal, inovasi dan kreativitas seseorang untuk menciptakan karya musik yang baru serta memiliki pembaharuan dari karya musik blues-blues lainnya. Nah, manfaatnya untuk karya ini adalah sebagai bentuk meningkatkan kemampuan dan pendalaman dalam berkarya untuk menjadikan wawasan tersendiri bagi sang pencipta atau saya pribadi terhadap musik absolut, dan sebagai bahan referensi nantinya untuk para penggemar saya. Lanjut di bagian landasan konseptualnya. Konsep musik absolut menekankan nilai intrinsik dari musik yang dihargai karena struktur dan keindahan formalnya. Para ahli pun seperti Edward Henslick, Etta Hoffman, dan Igor Stravinsky
telah berkontribusi pada pemahaman kita tentang musik absolut dengan menekankan pentingnya elemen-elemen musikal dan mengurangi fokus pada narasi atau ekspresi emosional. Musik absolut dianggap sebagai bentuk seni yang murni, di mana keindahan dan makna berasal dari hubungan dan perkembangan internal dari elemen-elemen musik itu sendiri. Nah, lanjut, tadi sudah membahas tentang dia penciptaan. Lalu di sini juga saya menggunakan beberapa teknik permainan gitar seperti bending, slide, vibrato, dan legato. Nah, untuk bending adalah teknik permainan gitar yang mengangkat senar atau menaikkan nada dengan cara mengangkat senar dari nada satu ke nada setelahnya atau mungkin nada di atasnya. Nah, di sini pun ada macam-macam bending, yaitu ada half step bending, yaitu bending setengah langkah, dan whole step bending, yaitu bending satu not penuh. Teknik berikutnya adalah teknik vibrato. Teknik vibrato ini adalah teknik yang memberikan sedikit getaran pada senar yang membantu nada terdengar lebih panjang dan tidak tersendat. Nah, vibrato gitar sebetulnya bisa disebut sebagai teknik yang membuat nada atau suara seolah-olah bergelombang seperti naik turun, sehingga suara yang ditimbulkan itu terkesan lebih emosional dan bermakna lebih dalam. Nah, teknik vibrato ini adalah teknik yang menjadi andalan salah satu gitaris di seluruh dunia untuk menghias lagu yang dibawakan agar lebih menarik. Di sini pun David Gilmour terkenal dengan vibrato yang lambat dan emosional, yang sering digunakan untuk menambahkan kedalaman dan perasaan pada permainannya. Gilmour sering menggunakan seluruh tangan untuk menggerakkan senar, menciptakan getaran yang lebih luas dan terasa. Untuk mempelajari teknik ini, David Gilmour pun menyarankan untuk berlatih dengan kecepatan yang sangat lambat dan fokus pada agar nada tetap stabil. Selanjutnya ada teknik slide. Teknik slide ini merupakan teknik permainan dengan cara menggeser nada hanya dalam satu kali petik, atau menyeret nada dari nada satu ke nada yang lainnya. Nah, dalam musik blues ini, slide itu ada yang memakai pipa seperti ini. Dan juga ada yang tidak memakai pipa seperti ini. Lanjut ada teknik legato. Teknik legato adalah, menurut Banu, legato adalah teknik yang dilakukan untuk menghasilkan nada yang terhubung, tidak terputus dengan satu gesekan, atau mungkin cara main secara bersambung sebagai lawan dari staccato. Nah, lanjut kepada bagian scale yang utama pada karya ini adalah mengganti pentatonic mayor atau pentatonic blues diganti menjadi scale Phrygian. Scale Phrygian menurut Joseph Schillinger menggambarkan Phrygian sebagai scale dengan sifat eksotis dan sangat digunakan dalam musik Spanyol dan Timur Tengah. Jika diukur dalam langkah-langkah interval nada dasar E, urutannya adalah 1 setengah 1 1 1 setengah 1 1, atau mungkin E F G A B C D E. Atau mungkin bisa saya simpulkan bahwa scale Phrygian ini adalah scale yang bukan dari do sampai do oktav, tapi melainkan dari nada mi sampai mi oktav. Nah, kesimpulannya pada karya dari musik blues ini adalah menggunakan beberapa teknik dan kebiasaan gaya permainan dari musik blues atau dari musik Arab, blues pada teknik gitar, dan scale serta ritmis pada musik Timur Tengah. Hal ini yang menjadi sesuatu yang menarik untuk karya musik ini, karena akan menjadi kesatuan utuh yang segar dan fresh tentunya. Nah, untuk orientasi pada karya
ini adalah saya berusaha merespon dari gaya permainan musik blues, ritmis dari negara Timur Tengah, dan scale Virgin. Pada karya ini tentu saya mengadopsi beberapa teknik dan gaya permainan dari dua genre musik ini, seperti bending, slide, vibrato, legato, mengganti scale Virgin, mengubah ritmis. Lanjut ke bagian observasi. Nah, pada observasi ini adalah saya pribadi membaca literatur atau mengamati sebuah bentuk musik secara tidak langsung atau gaya permainan serta kebiasaan dari dua genre musik ini. Nah, untuk pemilihan materi sendiri sebetulnya scale Virgin ini adalah bagian dari Seven Moons. Namun pada karya ini saya hanya menggunakan scale Virgin dari ke-6 lainnya atau ke-7 lainnya. Dan dari banyaknya teknik permainan gitar pun saya hanya menggunakan 4 teknik gitar, yaitu seperti tadi dikatakan di awal, bending, legato, slide, dan vibrato. Nah, pada tahap penggarapannya yaitu komposisi ini terjadi atas habitus atau kebiasaan saya dalam bermain gitar adalah menggunakan scale Virgin dan ketertarikan pada musik blues. Lalu saya sendiri memberikan atau menuangkan ekspresi saya ke dalam suatu karya untuk menggabungkan keduanya. Secara pribadi, karya ini dibuat berdasarkan pengamatan dari hasil literatur saya dan mendengarkan audio serta menonton atau mengapresiasi beberapa karya dari referensi saya dalam permainan gitar. Nah, maka dari itu saya pribadi selaku penggarap berinisiatif menyusun alunan musik dengan mengeksplor dari dua genre tersebut. Nah, lanjut ke dorongan. Faktor dorongan dalam proses pembuatan karya ini ada karena penyaji ingin membuat sesuatu yang baru atau saya akan membuat sesuatu yang baru pada musik blues. Dan sebagai bentuk proyek mata kuliah komposisi lanjutan. Nah, untuk prosesnya ini sudah saya catat. Proses penciptaan karya musik absolut ini dilakukan dengan melewati berbagai tahapan-tahapan untuk mencapai tujuannya, seperti pemilihan materi scale Virgin, melodious rhythm, gaya permainan, dan teknik musik blues yang dituangkan pada karya musik blues Padang Pasir. Sebelum membuat karya, saya perlu menelaah betul setidaknya ciri-ciri dari bentuk musik absolut ini. Maka saya selaku orang yang bukan berkecimpung dalam musik absolut ini mengambil cara atau sampel dari beberapa referensi dan literatur yang ada di beberapa artikel dan digital musik atau mungkin media sosial. Lanjut ke bagian eksplorasi. Dalam eksplorasi ini komposer menginvestigasi atau saya menginvestigasi karya-karya musik blues dan mencari kebaruan dan apa yang belum pernah ada dalam musik blues. Yang itu yang saya temukan adalah mengganti scale pada musik blues ini. Karena yang dimana blues ini sangat begitu identik dengan scale yang dia punya, yaitu pentatonic blues atau pentatonic mayor atau minor. Nah, dengan diganti scale-nya tuh saya pribadi berharap karya ini akan menjadi sesuatu yang sangat identik serta menjadi pembeda dengan karya-karya lainnya. Lanjut pada tahap improvisasi. Pada tahap improvisasi ini saya pribadi melakukan improvisasi secara langsung pada gitar menggunakan skala Virgin atau scale Virgin dengan teknik gitar blues ditambah dengan referensi dan lick serta pengalaman dalam mendengarkan musik, sehingga membuat suatu motif atau kalimat atau bagian pada karya ini. Nah, lalu improvisasi ini juga digunakan sebagai outro karena ingin menunjukkan karakter dari permainan saya sendiri dan memberikan keidentikan pada karya musik ini. Nah, selanjutnya untuk rangsangan visual. Rangsangan visual merupakan hal yang kita amati melalui penglihatan atau visualisasi dari mata kita
Untuk mendapatkan rangsangan visual, kita dapat menonton pertunjukan secara langsung. Dari hal tersebut kita dapat menemukan beberapa hal, contohnya seperti suasana stage yang diinginkan atau suasana panggung yang diinginkan, kostum, serta mungkin koreo dalam pertunjukan. Lanjut ke bagian rangsang dengar. Dalam komposisi ini penulis merangsang pendengaran dan kepekaannya dengan mendengarkan lagu-lagu yang menjadi acuan dan referensi saya pribadi. Hal ini dapat mendengarkan lagu-lagu dari musik blues dan belly dance. Untuk bagian evaluasi sendiri, sebetulnya cukup banyak untuk evaluasi karya saya, karena yang pertama, blues adalah genre musik yang di luar kompetensi saya sendiri, karena saya pribadi sebetulnya bukan gitaris blues. Lalu selanjutnya pada bagian struktur, untuk bagian evaluasi ini, karena struktur pada lagu ini dianggap cukup mengacak atau cukup kurang kuat karena akibat tidak adanya repetisi atau bagian yang diulang-ulang. Sebetulnya ini pun adalah penilaian subjektif saya atas karya saya sendiri, yaitu tidak adanya bagan yang identik dikarenakan tidak adanya atau kurangnya repetisi pada struktur dan bagian. Lanjut pada komposisi. Komposisi pada karya ini melibatkan alat musik drum, bass, gitar, dan tambahan alat lain seperti rebana. Drum pada karya ini menjadi fondasi. Drum dan bass khususnya menjadi fondasi dalam karya ini. Lanjut, rebana menjadi instrumen tambahan yang merespon karakter musik Timur Tengah. Lalu yang terakhir adalah gitar. Lalu gitar menjadi alat musik yang utama pada karya ini karena gitar sebagai media untuk melodi utama.